Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia, para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara, para pejabat eselon 1 dan 2 kementerian atau lembaga, para Bupati, Wali Kota, dan jajaran Forkopimda yang hadir secara virtual seluruh Indonesia, serta tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta Convention Center dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia dalam evaluasi aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hadirin yang kami hormati, acara kita pada kesempatan kali ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memanfaatkan produk dalam negeri dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan APBN dan APBD serta dana BUMN untuk penyerapan konsumsi produk dalam negeri yang selaras dengan gerakan afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Mengawali acara kita pada kesempatan kali ini, bersama kita akan saksikan tarian kontemporer dengan kearifan lokal budaya dari Bali, Kalimantan, Papua, Sunda, Betawi, persembahan dari Sanggar Ekstar.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, para menteri, kepala lembaga, para kepala daerah se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat kembali berkumpul untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden sebagai bentuk komitmen serta semangat yang kuat untuk mendukung produk dalam negeri berjaya di negeri sendiri. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM dengan merek asli Indonesia. Kami ulangi, merek asli Indonesia. Kita mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat realisasi secara optimal. Dari hasil temu bisnis pertama di Bali beberapa waktu yang lalu dan kedua di Jakarta, sudah terdapat komitmen sebesar 802 triliun Bapak Presiden yang diakses dari sirup. Total tersebut terdiri dari komitmen KL Pemda sebesar 506 triliun dan BUMN 296 triliun. Namun menjadi catatan kami bahwa realisasi berbentuk kontrak masih rendah, yaitu 161 triliun rupiah, yakni 110 triliun dari KL Pemda dan 51 triliun dari BUMN. Sesuai data LKPP per 22 Mei 2022. Kami juga melihat adanya potensi besar pada anggaran BPJS yang kami juga sudah minta untuk masuk ke sini, Pak. Karena BPJS ini cukup besar, angka yang bisa menggunakan produk dalam negeri. Sehingga semua kita buat terintegrasi dan sebanyak mungkin harus menggunakan produk dalam negeri. Untuk itu perlu upaya yang lebih besar dari seluruh KL, Pemda dan BUMN agar segera memastikan kontrak belanja PDN sebesar minimal 400 triliun itu ditandatangani minggu depan tanggal 31 Mei 2022 dan menginput pada e-kontrak yang hasilnya akan kami laporkan pada Bapak Presiden setelah tanggal 31. Jadi itu pentingnya kami mohon Bapak Presiden hadir untuk menekankan, memerintahkan semua untuk melaksanakan ini. Pada 30-31 Mei 2022 juga akan melaksanakan temu bisnis tahap 3 oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan di GCC. Kiranya semua KL, Pemda dan BUMN agar menandatangani kontrak komitmen minimal 400 triliun, kami ulangi minimal 400 triliun pada kesempatan tersebut. Ini penting dilakukan agar pelaku usaha dalam negeri memperoleh kepastian, agar mereka memperoleh kepastian bahwa mereka sudah dikontrak. Adapun semangat bangga buatan Indonesia melalui belanja PDN ini tercantum pada dalam PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri bahwa KL, Pemda dan BUMN wajib menggunakan PDN. Adapun sanksi bagi pejabat pengadaan barang jasa yang tidak melaksanakan PP 29 ini berupa pertama peringatan tertulis, kedua denda administrasi, dan atau pemberhentian dari jabatan pengadaan barang dan jasa. Jadi Bapak Presiden sebenarnya PP sudah ada, tinggal nanti kami eksekusi kalau ini sudah dilaksanakan. Terkait arahan Bapak Presiden untuk target 1 juta produk yang harus tayang di e-katalog tahun 2022, dapat kami laporkan per 24 Mei hari ini sudah tayang 340.342 produk di e-katalog. Ini saya kira kerja keras dari Kepala LKPP. Di sisi lain, kami juga terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh Pemda. Di sisi lain, baru terdapat 46 Pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal. Untuk itu, kami mohon Kemendagri perlu memastikan 496 Pemda segera menayangkan e-katalog lokal pada Selasa 31 Mei 2022. Satu hal yang menjadi catatan kami Bapak Presiden, semua bilateral loan agreement perlu diperhatikan kembali agar mengutamakan PDN, karena apa yang kami catat, semua
bilateral loan agreement itu memakai barangnya dia. Dan itu saya pikir merugikan kita. Untuk itu perlu negosiasi ulang terhadap kontrak yang tidak berpihak pada PDN. Dan banyak sekali Bapak Presiden kami temukan hal ini. Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden setelah 15 tahun Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi milik Kementerian Keuangan kini telah terintegrasi. Kami ulangi telah terintegrasi dengan sikap Sistem Informasi Kinerja Penyedia milik LKPP. Jadi semua makin terintegrasi dan semakin akan mengurangi korupsi ke depan ini. Selain itu, saat ini juga tengah melakukan upaya harmonisasi sistem kodifikasi produk antara LKPP dengan BPS, dan ini sangat penting karena dengan demikian kita tahu jumlah macam barang yang akan kita adakan setiap tahun. Langkah selanjutnya adalah integrasi berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, dan kami akan tuntaskan itu selesai tahun ini semua. Apa yang kita lakukan kiranya dapat menghasilkan sebuah sistem terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Akhir kata, kiranya aksi afirmasi belanja PDN dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kita sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, uang kita untuk produk Indonesia. Demikian yang kami dapat laporkan. Mohon arahan Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya laporan dan evaluasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kepada Bapak Muhammad Yusuf Ateh, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua OJK, para pimpinan LPNK, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian negara, pengutamaan produk dalam negeri harus dibangun dalam satu ekosistem berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak digulirkannya program ini, BPKP telah melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan program afirmasi belanja pemerintah untuk PDN, baik dari sisi demand, dalam hal ini permintaan kementerian, lembaga daerah, dan BUMN atas produk dalam negeri, tata kelola market, e-katalog PBJ pemerintah, dan suplai kesiapan industri dalam negeri. Bapak Presiden perkenankan kami menyampaikan perkembangan hasil pengawasan kami. Dari sisi maksimalisasi demand, dapat kami laporkan bahwa kondisinya membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen KLD untuk menggunakan produk dalam negeri, seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, mencapai 506,57 triliun. Komitmen dari KL sebesar 240, sedangkan Pemda sebesar 266,25 triliun. Ditambah lagi komitmen BUMN untuk PDN juga telah mencapai 296 triliun. Tantangan dan permasalahan saat ini adalah bagi kami sebagai pengawas memastikan komitmen tersebut betul-betul direalisasikan. Monitoring kami melalui aplikasi sistem pengawasan P3DN terintegrasi mendapati capaian yang masih belum menggembirakan. Hasil pengisian self-assessment Kementerian Lembaga Daerah pada aplikasi tersebut per 23 Mei menunjukkan realisasi belanja PDN baru mencapai 7 triliun dari 100 lebih yang sudah dikontrakkan. Sedangkan pada BUMN mencapai 49,37 triliun. Pimpinan Kementerian Lembaga Daerah dan BUMN perlu mendorong percepatan realisasi dan melaporkannya dalam aplikasi kami, sehingga kami bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan, direalisasikan dalam belanja tersebut. BPKP akan terus memastikan akurasi capaian yang dilaporkan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang kami hormati,
Dari sisi tata kelola marketplace, belanja pemerintah, pengawasan BPKP mendapati adanya peningkatan yang sangat signifikan atas jumlah barang yang ditayangkan pada e-katalog dibandingkan tahun lalu. Pertanggal 3 Mei, terdapat kenaikan 100% lebih dibanding tahun 2021, sehingga menjadi jumlah barang yang 206.000 jenis produk yang ditayangkan. Walaupun kenaikan ini masih jauh dari target 1 juta, namun demikian, hal ini bisa dipandang sebagai langkah awal yang sangat luar biasa dan sangat positif. Selain itu, kenaikan ini juga didukung dengan kenaikan PDN yang mencapai 104.000 jenis produk tayang atau 50,75 dari total produk yang ditayangkan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden dulu, dibanyakan saja walaupun campur antara lokal dan impor. Transaksi pembelian produk lokal di e-katalog juga sudah lebih baik. Ini lebih tinggi dari produk impor dibandingkan tahun lalu jauh sekali, 16,17 triliun dibandingkan produk impor sebesar 8,62 triliun. Meskipun jika kita lihat lebih lanjut, jenis produk yang terjual ragam produk impor masih mendominasi, tapi secara total lebih banyak produk lokal yang dibeli, Pak. Dari 27.000 produk terjual, 14,816 item diantaranya adalah produk impor. Kami sudah bersepakat dengan LKPP, sudah membentuk sistem untuk mulai bulan depan mulai mengurangi produk-produk impor yang mencegah produk impor untuk masuk di dalam e-katalog pemerintah ini, Pak. Bapak Presiden yang terhormat, untuk mengatasi belum optimalnya penjualan produk dalam negeri dalam e-katalog, diperlukan solusi sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi. Jika produk impor tersebut telah memiliki barang substitusi lokal, maka tentu saja diperlukan upaya enforcement dari kementerian lembaga terkait agar produk tersebut tidak lagi tayang dalam e-katalog, serta perlu dibatasi impornya. Namun apabila produk impor tersebut belum memiliki substitusi lokal, memang barangnya belum ada, maka Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Investasi, serta kementerian terkait lainnya harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor. Kedepannya kami akan melakukan pengawasan yang lebih mendalam terkait si supply ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pengawasan kami juga mencatat beberapa hal penting yang perlu kita tindak lanjuti agar program ini berjalan dengan lebih efektif. Yang pertama, mengenai definisi produk dalam negeri masih sangat longgar, Pak, dan menimbulkan multitafsir. Kriteria produk dalam negeri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 yang mempunyai implikasi bahwa tingkat kandungan dalam negeri sangat rendah sekalipun masih dapat dikatakan produk dalam negeri. Kondisi ini merupakan loophole yang dapat digunakan kementerian, lembaga daerah, badan usaha sebagai exit strategi pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Sebagai gambaran Bapak Presiden, apabila terdapat 3 jenis barang yang impornya masih tinggi, yaitu mesin, peralatan mekanik, besi baja, serta farmasi dan alat kesehatan, Pak. Kita ambil contoh alat kesehatan. Karena perakitannya dilakukan di dalam negeri atau karena terdapat distributor yang menjual kembali di dalam negeri, maka alat makes tersebut di-tagging sebagai PDN di e-katalog. Karena bagian upah tenaga kerja dalam negeri diperhitungkan sebagai TKDN. Walaupun presentasinya belum keseluruhan biaya bisa menjadi sangat kecil, Pak. Kedua, belum terdapat daftar komunitas PDN yang komprehensif, serta belum adanya acuan bagi PPK dalam menentukan TKDN. Saat ini Pak baru 24.000 Pak di Kementerian Perindustrian, sehingga target 1 juta sangat sulit sekali dan harus banyak sertifikasi Pak. Jadi tugas kita justru banyak di sisi supply Pak untuk penyediaan produk lokal. Hal ini tentu saja menyulitkan kementerian lembaga Pak dalam memperhitungkan merencanakan belanja untuk PDN maupun meningkatkan TKDN dalam belanjanya. Yang terakhir, Bapak Presiden, hasil pantauan kami mendapati ada 369 kementerian lembaga daerah, ada 13 KL dan 356 Pemda yang nilai rencana umum pengadaannya melebihi anggaran unit kerja tersebut atau overstated dan jumlahnya cukup besar Pak. Dari 541,12 triliun anggaran RUP rencana umum pengadaan, nilai anggarannya sesungguhnya hanya 365,02 triliun Pak. Jadi memang kita harus lebih hati-hati mengenai jumlah yang dilaporkan yang dimasukkan di dalam RUP. Kami cek kembali hanya 365,02, ini jumlahnya sangat besar sekali. Dan tingkat rentang nilai overstated-nya ini 101% sampai dengan 637% dari nilai rencana umum pengadaan.
Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, merespon kondisi tersebut, izinkan kami Pak merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Pertama, seluruh pimpinan Kementerian Lembaga Daerah dan BUMN agar segera menyusun rencana aksi percepatan realisasi belanja untuk PDN. Yang memang biasanya Pak, kami setelah Juni biasanya itu baru mulai beroperasi Pak. Serta memprioritaskan penggunaan e-katalog dalam eksekusi belanjanya. Kedua, kami juga menyarankan agar LKPP melakukan monitoring maupun review untuk meningkatkan data akurasi sirup maupun e-katalog. Selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi data capaian PDN serta TKDN, kami mendorong kepada Kementerian Perindustrian untuk menegaskan kembali definisi dan kriteria PDN dengan jelas dan terukur. Kementerian Perindustrian juga perlu menyusun daftar komoditas PDN secara komprehensif dan standar perhitungan TKDN serta mensosialisasikannya kepada seluruh PPK Kementerian Lembaga Daerah sehingga bisa melihat langsung mana barang-barang yang sudah bisa disediakan oleh produksi lokal. Terakhir, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi, serta kementerian terkait lainnya harus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor. Seperti pada industri mesin dan peralatan mekanik, besi baja, farmasi dan almakes, energi, konstruksi, tekstil, dan lainnya. Dan ini poin-poin yang paling banyak importnya Pak di dalam 2021. Ke depan kami akan melakukan pengujian atas validitas data kepatuhan implementasi P3DN, baik di pemerintah pusat, daerah maupun BUMN, guna memastikan belanja produk dalam negeri betul-betul memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Untuk itu, kami minta Kementerian Lembaga Daerah untuk dapat segera mengisi sistem pengawasan P3DN punya kami Pak untuk melihat ketepatan akurasi komitmen yang sudah disampaikan dan realisasinya maupun TKDN dapat segera bisa dilaporkan kepada Bapak Presiden secara reguler Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga apa yang diharapkan Bapak Presiden dan kita semua untuk mempercepat peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dapat terwujud. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia dan evaluasi aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kita sambut Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Gubernur Bank Indonesia, para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, para sekretaris daerah dari seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung, tadi lupa, Pak Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPK, Bapak Ibu sekalian, para pejabat eselon 1 dan 2, kementerian dan lembaga yang hadir, para direktur utama BUMN, seluruh Forkompinda dari seluruh tanah air, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan betapa
situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat sulit. Dan itu dialami oleh semua negara. Semua negara. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki kepekaan, sense of crisis mengenai keadaan kita dan semua negara sekarang ini. Kita tahu ketidakpastian global sekarang ini hampir setiap hari berubah-ubah terus. Begitu COVID selesai, semua negara sebetulnya merencanakan bagaimana pemulihan ekonominya. Tetapi banyak yang belum selesai, muncul perang di Ukraina dan Rusia. Inilah yang semuanya kita harus memiliki perasaan yang sama. Betapa sekarang ini memang keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang. Saya berikan contoh, problem sekarang ini ada dua yang berat. Urusan energi, artinya apa? BBM, bensin, gas, listrik. Yang kedua, pangan. Di seluruh negara, dimanapun dua persoalan ini menjadi masalah besar. Bensin, coba dilihat, kenaikannya sangat tinggi sekali di negara-negara selain kita. Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000. Jerman sudah di angka 31.000. Thailand 20.000. Kita Pertalite masih 7.650. Sekali lagi 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Ya karena kita tahan terus. Tapi subsidi ini kan membesar. Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama. Sehingga saya minta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat. Nahan harga seperti itu berat. Beras di kita masih 10.700. Di negara lain sudah naik segitu tingginya. Ada yang sudah naik 30%, ada sudah 40%, ada yang sudah di atas 60%. Dan inflasi larinya kalau sudah naik, semua barang naik, artinya kenaikan inflasi pasti terjadi. Di Amerika itu enggak pernah lebih dari 1%. Sekarang coba dilihat, Amerika sudah di angka berapa? 8,3%. Berapa kali lipat? Turki bahkan sudah mencapai hampir 70%. Bayangkan. Kita masih di 3, alhamdulillah masih di 3,5%, patut kita syukuri. Tapi karena kita nahan Pertalite, nahan gas, nahan listrik,
begitu itu kita ikutkan ke harga keekonomian, ya pasti inflasi kita akan mengikuti naik. Oleh sebab itu, APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju. Karena uangnya gede banget, besar sekali. APBN kita 2.714 triliun, APBD 1.197 triliun. Gede sekali, plus BUMN. Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Ya jangan toh, kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul bangga buatan Indonesia ini. Kan saya ikuti terus. Ini pertemuan seperti ini mungkin setiap 2 bulan atau 3 bulan akan kita evaluasi bagaimana angka-angka yang sudah besar sekali. Sekali lagi, jangan APBN, APBD, jangan untuk beli barang-barang impor. Dan yang saya lihat, yang hadir di sini, terutama Eselon 1, Eselon 2, Sekda, ini adalah pengambil kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaksana. Policy besarnya ya, ada di Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Tapi pelaksanaan keputusan ini ada di Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita undang agar kita memiliki pemikiran yang sama. Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda, yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-katalog lokal. Segera. Yang punya e-katalog lokal baru 46 Pemda. Dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, baru 46 Pemda. Padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah enggak kayak dulu. Dulu memang rumit. Sekarang sangat simpel. Saya tadi memastikan pagi tadi kepada Kepala LKPP, Pak Anas, dulu berapa langkah? Dulu 8 langkah, sekarang hanya 2 langkah. Sangat gampang sekali. Sehingga sekali lagi saya minta Kepala Daerah dan Sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-katalog lokal. Kemudian Kadin, HIPMI, dan asosiasi pengusaha agar didorong. Yang ada di bawah mereka
untuk membangun kualitas produk. Membuat desain-desain yang baik, membuat kemasan-kemasan yang menarik, dan membangun branding yang bagus. Ini tugasnya sendiri-sendiri. Sehingga nanti semakin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-katalog. Dan itu akan men-trigger ekonomi daerah. Dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah, tanpa kita sadari. Kalau dulu biasanya untuk mengatasi stunting, belinya secara nasional. Karena belinya secara nasional yang bisa menyediakan, mensuplai itu pasti perusahaan besar atau pabrik besar, roti, biskuit untuk stunting. Tapi kalau barang-barang lokal bisa masuk ke e-katalog lokal, semuanya bisa. Arem-arem masukkan e-katalog, karena di dalamnya ada telur, ada daging, dan lain-lain. Misalnya, artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita akan bisa semuanya berputar. Kalau kapasitasnya enggak cukup, pasti mereka akan ekspansi. Kalau ekspansi artinya, kalau permintaan banyak, ekspansi artinya menambah tenaga kerja, membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita. Dan produk-produk lokal lainnya. Dan sekarang sudah saya sampaikan kepada Kepala LKPP, jangan ruwet-ruwet kayak dulu lah, semua produk harus SNI, semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa, kalau semuanya diminta SNI semuanya. Ini SNI ini tidak wajib. Dulu wajib memang, sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI. Contoh helm, misalnya, itu harus SNI, benar kalau itu. Hal-hal yang berbahaya, misalnya kabel, SNI ya. Tapi kalau batu bata masa minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Enggak mungkin. Logika kita kadang-kadang nabrak-nabrak. Enggak mungkin loh. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI. Ya, sejak dulu sampai sekarang, di e-katalog kita hanya berapa? 52.000 produk-produk yang masuk. Dan yang banyak justru, banyak yang import dengan model agregator. Beli di sana, masukkan sini, beri merek, masukkan e-katalog. Ini yang harus dihindari. Casingnya aja yang lokal. Dalamnya impor semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Sekali lagi, dulu yang masuk ke e-katalog hanya 52.000. Baru berapa bulan, Pak Anas? Sekarang sudah 340.000 produk. Dan target kita akhir tahun ini harus di atas 1 juta. Dan itu tugas kepala daerah, sekali lagi, Sekda, Kadin, HIPMI, dan Asosiasi Pengusaha. Harus bersama-sama. Kalau ini
bisa kita lakukan, sekali lagi, akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Karena ratusan triliun, belanja barang dan jasa itu ratusan triliun, dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu. Jadi, sekali lagi ini akan kita evaluasi terus, akan diikuti terus oleh BPKP, akan dilaporkan terus ke saya, oleh Menko, dan yang tadi sudah disampaikan, ya saya senang komitmennya sudah mencapai 802 triliun. Komitmen. Itu untuk kementerian, lembaga, dan Pemda, 802 triliun. Kemudian BUMN, 296 triliun. Komitmen. Yang kita perlukan adalah realisasi. Bagaimana merealisasikan? Karena realisasi masih di bawah 10%. Masih 110,2 triliun. Sekarang kita ikuti bisa, harian bisa. Komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi. Komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun. Agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit. Nah, uang di APBN, APBD, di BUMN mah dibelikan barang impor, produk-produk luar. Gimana enggak salah? Salah besar sekali. Ini kelihatan semuanya. 107 Pemda, serapannya masih 5%, bahkan yang 17 Pemda masih 0. Sebetulnya tadi mau saya tayangin, enggak, nanti mungkin bulan-bulan September aja biar kelihatan semuanya. Nih Pemda mana, nih kementerian mana, nih lembaga mana, biar kapok tayangkan. Mana komitmennya, 100, realisasi hanya 5, nah, baru. Ini komitmen 802 triliun, realisasi 110 triliun. Nah, tunjukin nanti. Ini tadi masih sabar saya. Jangan dulu. Tunggu dulu. Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya. Nih, DKI Jakarta, nih, Aceh, nih, Sulawesi Selatan, nih, Jawa Tengah, nih, Jawa Timur, nih Kabupaten A, Kabupaten B, Kota A, Kota B, paparin semuanya nanti. Buka semuanya, kita biar ngerti semuanya. Mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk-produk dalam negeri dan mana yang senangnya beli produk asing. Akan kelihatan nanti. Nah, platform kita ini sekarang gampang sekali dibuka. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kita harus memiliki perasaan yang sama, kepekaan yang sama
terhadap situasi yang sangat tidak mudah ini, dan ini akan ringan kalau kita gotong bersama-sama, kita angkat bersama-sama, dan kita harapkan betul-betul ini menetas dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan juga mempengaruhi nanti pada growth, pada pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia. Saya rasa itu, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas kelancaran acara kita pada hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Mahmudi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan akan dipandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di sini dalam acara pengarahan Presiden Republik Indonesia dan evaluasi aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bersama-sama berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Nafi', karuniailah kemanfaatan dan keberkahan pada kegiatan ini dan limpahkanlah keberhasilan dalam upaya kami meningkatkan kecintaan dan kebanggaan kami terhadap produk dalam negeri, produk bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Karim, muliakanlah pemimpin kami dan berkahilah upaya kami dalam membangun bangsa dan negara kami, sehingga menjadi sebab kami selamat, sejahtera, mulia dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Razik, berkahilah bangsa kami, jalinkan kami dalam silaturrahim, dan karuniakan kami kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan demikian seluruh rangkaian acara pengarahan Presiden Republik Indonesia dan evaluasi aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.